wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku perwakilan dari kelompok 6 dan kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami, yaitu tentang sistem pendidikan di sekolah umum dan juga di sekolah agama. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materinya, aku mau memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya, Tanurat Badila Diah Anggono, ada Ahmad Nur Arafif, Firial Salsabila Nabila, Muhammad Gosan, Deden Faris Rikita, Diana Febianti, ada Fitroh, Farihalina, dan juga ada Zafira Samsia. Tujuan pendidikan di sekolah umum adalah untuk mengembangkan kemampuan akademik siswa, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan masyarakat modern. Sementara itu, pendidikan di sekolah keagamaan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga menggabungkan dengan pembinaan spiritual dan moral, sehingga siswa tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan berkarakter baik. Sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia sendiri terdapat dua jalur, yaitu jalur formal dan jalur non-formal. Jalur formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga perguruan tinggi. Sedangkan untuk jalur non-formal mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan dasar dimulai dari SD atau MI, dilanjutkan SMP atau MTS, kemudian SMK, SMA atau MA, dan selanjutnya masuk ke perguruan tinggi. Sistem ini menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang digunakan di sekolah yang kemarin kami observasi, yaitu SMA Negeri 5 Malang. SMA Negeri 5 Malang menekankan kurikulum merdeka dengan pendekatan merdeka berbagi. Dalam proses pembelajarannya, siswa tidak hanya belajar melalui metode tatap muka, tetapi juga melalui proyek, diskusi, dan juga kegiatan berbasis pengalaman langsung. Selain pembelajaran akademik, sekolah juga menekankan pendidikan karakter dan kepedulian sosial sebagai bagian penting dalam membentuk kepribadian peserta didik. Pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 5 Malang. Pendidikan karakter di SMA Negeri 5 Malang dilaksanakan melalui pembiasaan sikap religius, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran dan kegiatan proyek. Selain itu, terdapat program khusus yang memperkuat pembinaan karakter melalui kegiatan refleksi, kerjasama, dan pembelajaran di luar kelas. Penerapan pendidikan multikultural di SMA Negeri 5 Malang. Penerapannya sendiri terlihat melalui budaya sekolah yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai, dan kebersamaan antar siswa dari berbagai latar belakang. Sekolah juga rutin mengadakan kegiatan kebinekaan, peringatan budaya, serta proyek yang berbasis profil pelajar Pancasila, yang mana menekankan nilai inklusif dan gotong royong. Permasalahan dalam penerapan di SMA Negeri 5 Malang. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti perbedaan karakter dan latar belakang siswa, keterbatasan waktu akibat padatnya kegiatan akademik, serta pengaruh lingkungan luar sekolah dan media sosial. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait sekolah keagamaan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta Diponegoro. Sistem kurikulumnya di sekolah ini, MI Diponegoro, menggunakan kurikulum merdeka untuk pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan pelajaran umum lain sebagai standar dasar. Fokus pendidikan agamanya sendiri yang membedakan adalah adanya kegiatan dengan pendidikan agama Islam. Ini mencakup pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan bahasa Arab, serta penekanan pada aspek moral dan karakter Islam. Kegiatan tambahannya sendiri, pendidikan di sini diperkaya dengan kegiatan tambahan seperti pengajian, baca tulis Al-Quran atau BTQ, tahfidz, sholat berjamaah, dan kegiatan ekstrakurikuler lain yang mendukung pembentukan karakter Islami. Biasanya di sini ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Jumat atau Sabtu. Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 SD setara dengan jenjang sekolah dasar. Bagaimana pendidikan karakter dilaksanakan di MI Swasta Diponegoro? Pendidikan karakter dilakukan melalui pembiasaan nilai-nilai Islami dalam kegiatan sehari-hari,
mencakup disiplin, sopan santun, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Proses belajar dipadukan dengan kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran, doa bersama, serta penanaman akhlak melalui contoh pembiasaan di dalam kelas oleh guru dan tenaga pendidik lainnya. Lingkungan sekolahnya sendiri dirancang agar religius, tertib, dan penuh penghargaan antar siswa dengan tujuan agar karakter positif dapat tumbuh bersama dengan pembelajaran akademik. Penerapan pendidikan multikultural di MI swasta Diponegoro. Meskipun sekolah berbasis agama, aspek multikulturalisme juga diterapkan, sehingga sama dengan jenjang SD yang lainnya. Penerapan pendidikan multikultural terlihat dari upaya sekolah untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kerjasama antar siswa, walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan karakter yang beragam. Guru mendorong kelas yang inklusif, membiarkan siswa untuk mendengarkan pendapat temannya, bersikap adil, baik di ruang kelas maupun di dalam kelas, untuk menumbuhkan kebiasaan belajar. Kegiatan keagamaan dan pembelajaran Islam juga diarahkan untuk menanamkan nilai toleransi, menghargai sesama, dan hidup harmonis dalam keberagaman sejak usia dini. Pembiasaan dalam penerapan di MI swasta Diponegoro. Dalam implementasinya, MI swasta Diponegoro menghadapi beberapa tantangan, sama seperti sekolah pada umumnya. Beberapa guru memiliki beberapa tantangan yang cukup besar karena harus menghubungkan pembelajaran umum dengan agama secara seimbang, sehingga harus balance. Yang kedua, ada sarana dan prasarana. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi proses pembelajaran itu menjadi kurang optimal. Ketiga, variasi kemampuan siswa. Variasi kemampuan siswa yang cukup jauh menuntut guru untuk memiliki usaha lebih dalam menyeimbangkan pembelajaran, sehingga harus mengerti metode apa yang akan dilakukan dengan berbagai karakter siswa. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pembentukan karakter dan kegiatan sekolah. Selanjutnya, disiplin. Tantangan dalam menanamkan disiplin dan kemandirian karena latar belakang siswa yang sangat beragam dan berbeda-beda. Selanjutnya, kita memasuki sesi kesimpulan dari presentasi kali ini. Sebagai penutup, inilah perbandingan kedua sistem pendidikan dari sekolah keagamaan dan juga sekolah umum, yaitu SMA 5 Malang dan juga MI swasta Diponegoro. Ada transisi kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam masa transisi menuju kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. Namun, implementasinya menghadapi tantangan unik sesuai dengan jenjangnya. MI swasta Diponegoro sendiri fokus pada penguatan karakter melalui pembiasaan religius dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dan hambatan utamanya adalah keberagaman kemampuan siswa dan adaptasi guru terhadap kurikulum yang cepat berubah. Selanjutnya, SMA Negeri 5 Malang mengadopsi kurikulum merdeka dengan mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pilihan siswa. Sekolah ini dihadapkan pada kendala eksternal seperti kurangnya dukungan rumah dan penyalahgunaan handphone. Dan kunci keberhasilan kurikulum tidak hanya diterapkan oleh kebijakan nasional,